Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di video pembelajaran kita kali ini di pertemuan pertama kita akan membahas mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas WAN untuk kelas 11. Materi yang pertama yaitu teknologi Wide Area Network atau WAN. Disimak ya. Yaitu yang pertama adalah pengertian jaringan WAN. WAN atau yang disebut dengan Wide Area Network merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih daripada jaringan komputer LAN dan MAN. Jaringan WAN biasanya menggunakan kabel fiber optik serta menanamkannya di dalam tanah maupun lewat jalur bawah laut. Keuntungan jaringan WAN antara lain yaitu cakupan wilayah jaringannya lebih luas dari jenis jaringan LAN dan MAN. Tukar-menukar informasi menjadi lebih rahasia dan terarah karena untuk berkomunikasi dari suatu negara dengan negara yang lainnya memerlukan keamanan yang lebih dan lebih mudah dalam mengembangkan serta mempermudah dalam hal bisnis. Sedangkan kerugian dari jaringan WAN antara lain biaya operasional yang dibutuhkan lebih banyak, sangat rentan terhadap bahaya pencucian data-data penting, dan perawatan untuk jaringan WAN lebih berat. Berikutnya yaitu jenis-jenis konektivitas dalam WAN antara lain. Yang pertama yaitu Layered Line. Layered Line biasanya disebut koneksi point-to-point atau dedicated connection. Koneksi ini tidak memerlukan proses call setup terlebih dahulu ketika hendak mengirimkan data antar DTA. Mekanisme pengiriman pada koneksi Layered Line dilakukan sinkronus serial. Yang kedua yaitu circuit switching. Teknik di mana sebelum pengiriman data dilakukan, terlebih dahulu harus melakukan proses pembentukan koneksi dengan melakukan prosedur call setup. Contohnya yaitu PSTN dan ISDN. Di sini adalah pengertian dari ISDN tersebut. ISDN adalah layanan telekomunikasi seluruh dunia menggunakan transmisi digital dan teknologi switching untuk mendukung komunikasi data digital dan suara. ISDN ada dua macam yaitu ISDN BRI atau disebut dengan Basic Rate Interface yang terdiri dari 2B channel bekerja pada 64 kbps dan 1D channel yang bekerja pada 16 kbps. Dan yang kedua yaitu ISDN PRI atau yang biasa disebut dengan Primary Rate Interface yang terdiri dari 238 B channel dan 1D channel. Yang berikutnya yaitu packet switching. Packet switching yaitu metode WAN switching yang mengizinkan user untuk membagi bandwidth dengan pengguna lain untuk menghemat biaya. Berikutnya B. Teknologi WAN. Teknologi jaringan WAN mendefinisikan koneksi perangkat-perangkat yang terpisah oleh area yang luas dengan menggunakan media-media transmisi, perangkat, dan protokol yang berbeda. Teknologi jaringan WAN biasa digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain atau dari satu benua ke benua yang lain. Beberapa teknologi WAN yang diberikan oleh penyedia layanan WAN antara lain PSTN, Layered Lines, X25, Frame Relay, ISDN, ATM, DSL, TI, SONET, VPN, dan wireless. Berikutnya yaitu C. Komponen peralatan WAN. Di sini komponen dan fungsi dalam teknologi jaringan WAN antara lain yaitu DTA atau Data Terminal Equipment. DTA merupakan suatu piranti di siling jaringan WAN yang berada pada sisi pelanggan yang mengirim dan menerima data. Yang kedua, DMARC atau titik demarkasi. DMARC adalah titik yang memerlukan interface jaringan di mana kabel perusahaan telepon terhubung dengan rumah pelanggan.
Dan yang ketiga itu local loops. Local loops adalah perpanjangan kabel line telepon dari DMARC menuju kantor pusat telco yang pemeliharannya adalah pada telco dan bukan tanggung jawab pelanggan. Yang keempat, DCA atau Data Circuit Terminating Equipment. DCA adalah suatu piranti yang berkomunikasi dengan DTA dan WAN. Kelima, WAN cloud. WAN cloud merupakan hierarki trunk, switches, dan central of office yang membentuk jaringan telepon lines. Yang keenam, PCA atau Packet Switching Exchange. PCA adalah suatu switch pada jaringan carrier packet switched. PSA merupakan titik-titik penghubung dengan WAN cloud. Untuk membangun jaringan WAN, diperlukan peralatan. Peralatan yang digunakan untuk membangun jaringan WAN adalah yang pertama adalah router. Router di sini adalah alat penghubung antar dua atau lebih jaringan komputer untuk meneruskan data dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Router saat ini memiliki interface Fast Ethernet 100 BST. Bahkan ada beberapa yang memiliki interface Gigabit Ethernet atau 100 BST. Yang kedua itu switch. Switch hampir sama dengan hub, tetapi pada switch disediakan satu jalur tersendiri untuk setiap port. Jadi, setiap data yang masuk dan keluar dari suatu port dapat langsung masuk ke switch tanpa harus menunggu data lain yang masuk melalui port ini. Yang ketiga yaitu modem. Modem merupakan perangkat jaringan yang dapat mengubah data analog menjadi data digital dan sebaliknya. Jenis modem berdasarkan visi. Kalau letaknya ada dua, yaitu modem internal dan eksternal. Modem internal adalah modem yang pemasangannya di dalam PC, dan modem eksternal adalah modem pemasangannya di luar PC. Yang keempat adalah repeater. Repeater merupakan peralatan jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang akan dikirim agar dapat diteruskan ke komputer lain pada jarak yang jauh. Yang kelima itu hub. Hub hampir sama dengan switch yang digunakan untuk menerima sinyal dari komputer dan akan mentransfer ke komputer lain. Hub memungkinkan untuk menghubungkan lebih dari dua komputer sehingga beberapa komputer dapat saling berkomunikasi. Yang keenam, bridge. Bridge merupakan peralatan jaringan yang dapat membagi suatu jaringan menjadi dua segmen. Yang D yaitu jenis enkapsulasi WAN. Enkapsulasi merupakan suatu proses yang membuat suatu jenis paket data jaringan menjadi jenis data lainnya. Enkapsulasi terjadi ketika sebuah protokol yang berada pada lapisan yang lebih rendah menerima data dari protokol yang berada pada lapisan yang lebih tinggi dan meletakkan data ke format data yang dipahami oleh protokol tersebut. Enkapsulasi pada WAN ada dua, yaitu yang pertama enkapsulasi DLHC atau High Level Data Link Control. Yang kedua itu enkapsulasi PPP atau Point to Point. Yang ketujuh yaitu switch ATM. Switch ATM menyediakan transfer data berkecepatan tinggi antara LAN dan WAN. Yang ke-8, multiplexer. Multiplexer dapat mentransfer beberapa data secara simultan seperti video, sound, teks, dan lain-lain. Ke-9 yaitu media transmisi. Media transmisi yang saat ini banyak digunakan dalam membangun jaringan WAN adalah fiber optik karena mempunyai kecepatan yang tinggi dan handal dalam transmisi data. Yang berikutnya itu merancang WAN. Yang pertama, protokol. Protokol adalah suatu aturan yang digunakan untuk proses komunikasi di antara beberapa komputer pada sebuah jaringan. Yang kedua, merancang topologi jaringan. Topologi adalah suatu aturan atau cara untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lain sehingga membentuk suatu jaringan agar dapat saling berkomunikasi. Pemilihan topologi harus mempertimbangkan beberapa faktor, di antaranya adalah yang pertama biaya, kecepatan, lingkungan, dan ukuran. Jenis-jenis topologi jaringan antara lain yang pertama topologi bus. Semua komputer terhubung secara langsung menggunakan media transmisi. Kabel yang digunakan adalah kabel koaksial. Yang B yaitu topologi star. Setiap workstation dihubungkan terpusat ke konsentrator, sehingga masing-masing workstation dapat saling berhubungan. C yaitu topologi ring.
Setiap node terhubung satu sama lain sampai membentuk loop tertutup. Yang D yaitu topologi tree. Topologi tree disebut sebagai topologi jaringan bertingkat yang digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan susunan yang berbeda. E yaitu topologi mesh. Topologi mesh dibangun dengan memasang link di antara semua node. Pada topologi ini menerapkan hubungan antar sentral dan sentral secara penuh. Yang ketiga, merancang pengelamatan IP address. Setiap sampul di dalam jaringan membutuhkan alamat tertentu yang bersifat unik untuk dapat berkomunikasi. Alamat unik tersebut disebut sebagai IP address, di mana satu sampul dengan sampul yang lain tidak boleh sama. IP address terbagi menjadi dua bagian, yaitu alamat jaringan atau net ID dan alamat host atau yang biasa disebut dengan host ID. Kelas IP address terbagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas A untuk jaringan skala besar, kelas B untuk jaringan yang ukurannya medium, kelas C untuk jaringan yang ukurannya kecil, kelas D untuk IP multicasting, kelas E untuk penggunaan eksperimen. Software untuk mendesain jaringan WAN yaitu yang pertama Cisco Packet Tracer, Gen S3, dan Edraw Max. Baik, mungkin sekian video materi tentang jaringan wide area network. Semoga kita semua dapat memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.